فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 59, masih terkait dengan iman pada takdir itu ya. Sampai pada pembahasan apa? Kitabah. Masalah penulisan kah atau masih ilmu? Iya, kitabah, penulisan. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqaltu naqati bil bab. Saya ikat unta betina saya di pintu. Maksudnya adalah di dekat pintu di bagian luar. Fa'atahu nasun min Bani Tamim. Lalu beliau didatangi oleh sekelompok orang dari Bani Tamim. Baik. Bani Tamim ada kebaikan dan ada keburukan, itu wajar. Faqal, beliau mengatakan iqbilul bushra, ini sulasi. Qabila yaqbalu berarti iqbalu ya. Iqbalul bushra ya Bani Tamim. Terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Qalu qad basyartana fa'atina. Maka mereka mengatakan, Anda telah memberikan kabar gembira kepada kami, maka berilah kami. Ini naudzubillah, ini tidak beradab tentunya kalimat seperti itu. Terima dululah. Baik. Marratain, 2 kali. Summa dakhala alaihi nasun min ahlil Yaman. Lalu datanglah kepada beliau, masuk menemui beliau sekelompok orang dari penduduk Yaman. Faqal iqbalul bushra ya ahlal Yaman. Rasulullah bersabda, terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Idlam yaqbalha Banu Tamim. Tatkala Bani Tamim tidak menerimanya, naudzubillah, malah dapat celaan dari Nabi hasilnya. Mereka tak bilang menerima, cuma bilang Anda sudah memberikan kabar gembira, maka berilah kami. Ternyata dihukumi mereka belum mau menerima kabar gembira. Akhirnya tak dapat. Makanya disebutkan di dalam pepatah Arab, man ta'ajjala min ghairi awanihi hurrimah. Barang siapa menyegerakan suatu perkara sebelum waktunya, dia akan terhalangi dari perkara itu. Tergesa-gesa malah tak dapat. Segala sesuatu diperoleh dengan apa? Dengan cara perlahan-lahan dan sesuai dengan adabnya. Nanti dia akan dapat itu. Kembali kuncinya apa? Masalah kesabaran lagi. Bani Tamim waktu itu tidak bersabar, malah jadi tidak dapat. Qalu qad qabilna ya Rasulullah. Mereka mengatakan, kami telah menerima wahai Rasulullah. Qalu ji'naka nas'aluka an hadzal amr. Mereka mengatakan, kami datang kepada Anda untuk menanyakan kepada Anda tentang urusan ini. Baik. Di dalam hadis yang lain, dan dalam hadis Ummi Salamah, beliau bercerita pernah ada sekelompok orang, hadis muttafaqun alaih itu, sekelompok orang datang, lalu Rasulullah mengatakan, terimalah kabar gembira. Lalu mereka mengatakan seperti ucapan Bani Tamim, Anda telah memberikan kabar gembira pada kami, maka berilah kami. Lalu Rasulullah wajahnya memerah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, dan beliau adalah orang Yaman, dengan satu sahabat yang lain, ana lupa namanya. Kemudian menyuruh untuk mengambil air. Lalu mereka pun mendatangkan air. Kemudian Rasulullah berwudu di air itu, kemudian menyemburkan air tersebut kembali ke air itu, yaitu beliau berkumur-kumur lalu disemburkan ke situ. Lalu Rasulullah mengatakan, yaitu basuhlah wajah kalian dan tangan kalian dengan air ini, dapat keberkahan besar dari Nabi SAW. Lalu di balik hijab, Ummu Salamah mengatakan, sisakan sebagian untuk ibu kalian. Lalu mereka pun memberikan pada Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Ini diantara kabar gembira tersebut, mendapatkan berkah dzatiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tergesa-gesa malah tidak dapat jadinya. Baik. Di antara adab kita kepada ulama, kalau kita surat menyurat atau dalam WhatsApp atau dalam telepon, ulama bilang absyir,
Maka kita beradab, jangan, biasanya kalau ulama bilang absyir itu beliau mungkin belum ada waktu tapi memberikan harapan. Maka sebagai adab kita bilang misalkan apa, basyarakumullah bil jannah syekhona, atau kalam-kalam yang baik. Nah, justru dengan sebab itu mereka gembira, malah akan menyegerakan apa yang kita minta. Orang yang beradab itu justru akan mendapat bantuan banyak, tahu bagaimana cara menjawab. Baik, makanya sampai sebagian ulama ada yang berbicara seperti ucapan sebagian muhaddisun di kitab-kitab, kalau kita lihat biografi muhaddisin, sampai mengatakan kalau engkau saya mau, kalau orang lain saya tak akan kasih. Nah, alhamdulillah orang yang beradab itu ditolong oleh Allah. Nah, yang lain yang memaksa-maksa atau apa, justru ulama jadi tak suka nanti kalau caranya seperti itu. Kalau kita sedang ada keperluan kepada mereka, perlu tahu adabnya. Nah, sekarang Bani Tamim terhalangi. Justru yang dapat adalah yang rumahnya lebih jauh, yaitu Ahlul Yaman. Kami datang kepada Anda untuk menanyakan kepada Anda tentang masalah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sebagian ulama, dimasukkan dalam bab rihlah untuk menuntut ilmu. Dan dalil tentang masalah semangat Ahlul Yaman untuk belajar memang banyak. Hadis-hadis tentang itu banyak, memang Ahlul Yaman lain. Makanya jangan heran tatkala memang karakter mereka suka ilmu, Nabi pun kemudian menyebutkan mereka memang akan senang mendapatkan itu. Apa itu? Al-fiqhu Yaman, al-hikmah Yamaniyah, al-imanu Yaman. Semuanya dinisbatkan ke Yaman karena dasarnya memang sudah bagus, senang untuk mendapatkannya jadinya. Memang karakter mereka seperti itu, asal tidak dirusak oleh Rafidhah, dirusak oleh para perusak. Qal kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Lalu Rasulullah bercerita, asal permasalahan ini, masalah dakwah dan masalah kewajiban ibadah apa? Allah ada dan tidak ada sesuatu pun selain Dia. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy Dia, arsy secara bahasa adalah sarirul malik. Apa itu? Katil atau dipannya raja. Jelas Allah memiliki yang lebih hebat dari itu. Dan dalam keadaan arsy-nya itu ada di atas air. Jumhur ulama mengatakan ini menunjukkan arsy Allah itu memang sudah sangat lama. Karena apa? Buktinya menggunakan kana dan setelahnya adalah berupa jumlah ismiyah, menunjukkan sesuatu yang pasti dan sudah ada sejak lama. Wawunya adalah wawu haliyah. Adapun tambahan yang dibuat-buat itu tambahan palsu, tambahan yang didatangkan oleh para ahli kalam. Wa huwal an ala makana qablu, dan Allah sekarang seperti keadaan Dia sebelumnya, yaitu arsy itu sebenarnya tidak ada dan Allah tidak istiwa di atas arsy, dan itu palsu. Dan mereka menolak hadis sahih dengan apa? Berdalilkan dengan hadis palsu. Itu hawa nafsu. Na'udzubillah. Baik. Kemudian wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Dia menulis di dalam az-dzikr, yaitu Lauhul Mahfuz, segala sesuatu. Wa khalaqas samawati wal ard, dan Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara cara mendakwahi orang-orang yang sudah terikat oleh dunia, untuk apa sih kita ibadah? Lebih baik kita cari duit, waktu tak cukup. Lebih baik kita sibuk untuk bersenang-senang di dunia. Untuk apa kita ibadah? Nah, kita ingatkan bahwasanya ada pencipta, dan pencipta di dalam menciptakan makhluk itu ada tujuannya. Tujuannya memang untuk kita beribadah kepada Dia. Seluruh alam semesta diciptakan untuk mendukung peribadatan, bukan untuk bersenang-senang seperti binatang dan hewan dan seterusnya. Kita ingatkan. Dan segala sesuatu itu menunjukkan adanya hari kiamat yang nanti akan ada pertanggungjawaban. Jadi diingatkan tentang masalah-masalah itu. Karena banyak yang bertanya, ini untuk mendakwahi dari mana saya mulai, sementara dia tak minat untuk mengetahui agama. Kita ingatkan, Anda sebagaimana asalnya tidak ada, suatu saat Anda akan tiada. Dan ternyata ketiadaan itu bukan akhir segalanya. Di alam kematian nanti akan ada ini, dan seterusnya. Diingatkan itu. Lalu seberapa perbekalan Anda? Kalau mau ke suatu tempat saja perlu bekal. Bagaimana pergi ke tempat yang sangat asing, belum pernah Anda ke sana? Perlu bekal yang lebih banyak lagi. Fanada munadin, lalu ada penyeru yang mengatakan, "Zahabat naqatuka ya ibnal Husain."
Lalu dia mengatakan, wahai Ibnul Husain, unta Anda lepas, unta Anda pergi. Mungkin talinya kurang kuat, untanya lari. Fantolaqtu, lalu saya pergi, lalu saya berangkat. Ini menunjukkan para sahabat saling membantu satu sama lain. Tak boleh kita mengatakan, itu bukan urusan saya, mau untanya hilang kah, unta bunting kah, tak kisah. Tak boleh. Kita memberitahu saudara kita kalau ada sesuatu yang terkait dengan harta dia untuk dibantu dan apa. Dan ini menunjukkan disyariatkan untuk menjaga harta. Jangan sampai unta hilang pun tak kisahlah saya. Ya, jelas wajar untuk mencari. Cuma apabila dengan sebab mengejar unta hilang ternyata kehilangan ilmu, ini tentunya lebih besar kerugiannya. Dan ini yang disesali oleh Imran bin Husain. Fantolaqtu, lalu saya pergi untuk mencari. Faidahiyya yaqta'u dunahas sarab. Ternyata dia sudah dipotong oleh fata morgana. Itu sudah lari laju sekali. Unta memang kalau sedang laju memang jauh lebih laju daripada larinya manusia. Baik. Sudah langsung hilang jauh sekali. Fa wallahi lawadittu anni kuntu taraktuha. Demi Allah, saya benar-benar menginginkan seandainya saya biarkan saja dia. Bukan karena istilah tawakal atau bukan, tapi karena dengan sebab itu saya justru kehilangan ilmu tentang ini. Tak sempat mengetahui tadi apa saja yang Rasulullah ceritakan pada Ahlul Yaman. Selesai dari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sisi pendalilannya apa? Segalanya sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Allah telah menulis takdir-takdir para makhluk. Maqadir jamak dari maqdur. Apa saja yang telah ditakdirkan untuk para makhluk sebelum dia menciptakan langit dan bumi dengan masa 50.000 tahun. Jarak yang jauh sekali waktunya itu. Masya Allah. Qal wa arshuhu 'alal ma', wawunya wawu haliyah. Dalam keadaan arsy-nya itu sudah ada di atas air. Baik. Jadi apa? Arsy memang sudah ada sebelum pen penulisan takdir. Dan itulah yang rajih tentang masalah ini. Baik. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti masalah seluruh musibah sudah ada, corona pun sudah tertulis, ataupun penyakit yang lain yang mungkin lebih berat lagi. Adapun orang yang mengatakan corona tertulis itu dalam Quran, Anda jangan tertipu. Cari-cari aja lafaz yang sesuai apa. Wa qayyadna lahu corona, ngawur sekali itu. Corona aja di corona. Kalau dalam Quran kita tak percaya untuk orang mengklaim corona sudah ada dalam Quran. Tapi kalau dalam Lauhul Mahfuz jelas semuanya sudah tertulis memang. Dari waqayatna lahum qurana afazayyanu lahum. Baik, kemudian waqala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ajma'a as-sahabatu wat tabi'un wa jami'u ahli sunnati wal hadis. Ibnul Qayyim mengatakan para sahabat dan tabi'in dan seluruh ahli sunnah wal hadis telah bersepakat anna kullaka inin ila yaumil qiyamah, bahwasanya setiap yang terjadi sampai hari kiamat fahuwa maktubun fi ummil kitab, maka dia sudah tertulis di dalam induk kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Induk kitab penulisan takdir semuanya di Lauhul Mahfuz. Wa qad dallal Qur'anu ala anna Rabb ta'ala kataba fi ummil kitab ma yaf'alu. Al-Quran telah menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menulis di dalam Lauhul Mahfuz apa yang akan dia lakukan, wa ma yaquluh, dan apa yang akan dia firmankan. Maka seluruh kitab suci itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz juga. Fakataba fil lauh af'alahu wa kalamah, maka dia menulis dalam Lauhul Mahfuz seluruh perbuatan dia dan ucapan dia. Apalagi tentang makhluk semuanya juga sudah dia tulis. Fa tabbat yada abi lahab, maka kalimat tabbat yada abi lahab
fil lauhil mahfud, sudah ada dalam lauhul mahfud qabla wujudi Abi Lahab, sebelum terwujudnya Abu Lahab. Berarti duduknya kita di majelis-majelis ilmu dan ibadahnya kita, ibadah yang lain-lain sudah tertulis. Maka kita bersyukur Allah mencatat kita beribadah. Ini bersyukur daripada dicatat kita melakukan maksiat ini, maksiat itu, na'udzubillah. Semoga kalaupun kita tercatat, karena kita bukan orang maksum, tercatat berbuat maksiat ini dan itu, semoga Allah mencatat. Nah, setelah itu dia bertaubat. Nah, itu Masya Allah harapan. Selesai dari Syifaul Alil. Ilahuna wallahu a'lam.